Kelas 11 IPA metode 5 matematika peminatan. Yang kita pelajari kali ini adalah posisi suatu titik terhadap lingkaran. Ini materi yang mudah sebenarnya karena kamu pun bisa menggunakan logika ketika mengerti hal ini. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan ini adalah lingkaran dengan pusat A, B. Yang ini pusat O 0,0. Persamaan lingkaran yang pusatnya O 0,0 kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang pusatnya A, B adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau bentuk umum yang kita terakhir pelajari adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian ketika misalnya ada titik A pada lingkaran ini, misalnya ini titik A. Titik A ini pada lingkaran, ya. Titik A pada lingkaran, misalnya ini titik P, Q. Oke. Nah, kalau dikatakan titik A, P, Q pada lingkaran, maka ketika kita substitusi kepersamaan lingkaran ini, X-nya dengan P, Y-nya dengan Q akan sama hasilnya dengan R kuadrat. Substitusi aja. Nah, jadi kemudian kalau misalnya ada titik B misalnya di luar lingkaran, misalnya titik B kemudian K, L. Ketika dia di luar lingkaran, maka ketika kamu substitusi kepersamaan lingkaran, X-nya dengan K, Y-nya dengan L, hasilnya nanti akan lebih besar dari jari-jari pangkat 2 ini, dari R kuadrat. Oke, kemudian ketika ada misalnya titik C pada di dalam lingkaran, titik C misalnya titik S, U, titik C. Ini kan di dalam lingkaran. Maka ketika kita substitusi X-nya dengan S, Y-nya dengan U, dia akan menghasilkan nilai yang lebih kecil dari R kuadrat. Nanti sekaligus saya catat yang saya sebutkan barusan. Demikian juga untuk yang pusatnya di A, B. Nah, ketika misalnya ada titik A, P, Q, P kecil, Q kecil ya. Artinya ketika ada A terletak pada, nah, itu kata-kata yang sering digunakan, terletak pada atau dilalui oleh lingkaran. Maka ketika kamu substitusi X-nya jadi P, P kurang A kuadrat tambah Y-nya ganti dengan Q, Q kurang B kuadrat, dia akan sama dengan R kuadrat. Oke. Tetapi ketika misalnya ada titik B di luar lingkaran, misalnya titik B-nya K, L, di luar lingkaran, ketika kamu substitusi X-nya dengan K, Y-nya dengan L, hasilnya nanti yang sebelah kiri ini semua akan lebih besar dari R pangkat 2. Nah, pun sama dengan yang di sini tadi, ketika ada misalnya titik C pada lingkaran, titik C, S, U, maka ketika kita substitusi X dan Y-nya dengan SU, dia akan menghasilkan lebih kecil dari R kuadrat. Sekarang akan saya tuliskan kesimpulan sementara untuk ini. Nah, ini saya tuliskan kesimpulan yang saya sebutkan tadi. Ketika titik A, P, Q pada lingkaran, maka berlaku kesamaan ini. Ketika di luar lingkaran, maka hasilnya ketika kita substitusi kepersamaan lingkaran yang di sebelah kiri ini akan lebih besar dari jari-jari pangkat 2. Demikian juga ketika di dalam. Berlaku juga ketika persamaan lingkaran di pusat A, B. Ya. Di agak sama saja kesimpulan untuk itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal. Tentukan posisi titik 2,3 pada lingkaran yang berpusat di O 0,0. Ini kan lingkaran berpusat O, 0 dengan jari-jari akar dari 8. R-nya kan akar dari 8.
Ini berpusat 0,0. Nah, untuk mengevaluasinya, kamu tinggal substitusi X-nya dengan 2, Y-nya dengan 3. Maka 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan 2 pangkat 2, 4 tambah 9 adalah 13. 13 itu lebih besar dari R kuadrat. Ini kan R kuadrat. Oke, ini 13 lebih besar dari R kuadrat. Maka ketika keadaannya seperti ini, maka kita simpulkan bahwa titik 2,3 terletak di luar lingkaran. Jadi posisinya tidak pada lingkaran, misalnya posisinya di luar ini. Ini yang namanya di luar ya. Di dalam ya di dalam lingkaran ini. Pada lingkaran yang ini. Ya. Soal kedua, agar titik P n,1 terletak di luar lingkaran. Lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Maka tentukan batasan nilai N. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah substitusi titik P n,1 ke lingkaran ini. Berarti ganti X dengan N, Y dengan 1. Kita lakukan berarti N kuadrat ditambah 1 kuadrat, karena disuruh harus terletak di luar lingkaran, maka syaratnya adalah ini menjadi lebih besar dari 9. 9 ini R kuadratnya. Nah, tinggal kita rapikan N kuadrat tambah, ini 1 kuadrat kan 1 kurang 9 kan minus 8, berarti N kuadrat kurang 8, lebih besar dari 0. Nah, kita faktorkan, ini kan N kuadrat kurang 8 itu kan 2 akar 2 kuadrat atau akar 8 kuadrat. Betul ya? Oke. Nah, 8 kan akar 8 kuadrat. Supaya kita bisa menggunakan faktoran seperti di SMP, X kuadrat kurang Y kuadrat kan faktornya ini X tambah Y, X kurang Y. Begini ya, sekawanan ya. Nah, kita usahakan pun begini. N kuadrat kurang akar 8 kuadrat kan lebih besar dari 0. Berarti faktor yang ini adalah N tambah akar 8 kali N kurang akar 8. Lebih besar dari 0. Begitu ya. Nah, atau akar 8 boleh kamu sederhanakan sebenarnya. Berarti N tambah 2 akar 2 kali N kurang 2 akar 2 lebih besar dari 0. Nah, kamu boleh menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan ini seperti waktu kelas 10. Tetapi ada cara cepatnya juga. Nah, kalau ketidaksamaannya lebih besar dari 0, tanda lebih besar, maka tanpa menggunakan garis bilangan, jawabannya nanti menggunakan atau, ya, bukan di antara. Jadi kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0 yang ini adalah N sama dengan 2 akar 2 minus 2 akar 2. Ini minus ya. Satu lagi pembuat 0 di sini adalah N sama dengan 2 akar 2. Ngerti ya maksudnya pembuat 0 ya? Artinya 2 akar 2 kalau kita substitusi ke sini, di sini kan jadi 0. 0 kali berapapun 0. Nah, pembuat 0 ini penting untuk menjadi batas interval. Nah, kalau kita pakai garis bilangan kan kita harus menggunakan batas interval. Nanti kalau kurang paham tanya kelas 10 IPA sekarang, mereka udah paham hal ini. Nah, kemudian karena tanda ketidaksamaannya lebih besar, maka kesimpulan kita atau. Berarti kesimpulan kita adalah N lebih kecil dari, paling kecil di antara ini kan minus 2 akar 2 atau N lebih besar dari 2 akar 2. Itulah jawaban untuk ini. Ini soal halaman 152 nomor 4 ya. Kita lanjut contoh soal berikut. Ada titik C, A, minus A terletak di dalam lingkaran ini. Ini kan lingkaran dengan pusat minus 2,3 jari-jari 5. Paham ya? Nah, tentukan batasan nilai A. Kalau seandainya soalnya ini terletak pada, maka kamu tinggal substitusi X-nya dengan A, Y-nya dengan minus A, ini tetap tanda sama dengan. Tinggal nanti kamu operasikan secara aljabar. Nah, sekarang pun kita akan mensubstitusi X ini dengan A, Y dengan minus A pada lingkaran ini ya. Kita ganti X dengan A, berarti
A tambah 2 kuadrat tambah Y kita ganti dengan minus A. Minus A kurang 3 kuadrat. Karena di dalam lingkaran ini kita ganti tanda kesamaan ini menjadi lebih kecil dari 25. Ya, kalau seandainya pada lingkaran ini tetap sama dengan ya. Lalu A kuadrat tambah 2 kali A kali 2 tambah 4A tambah 2 pangkat 2, 4 tambah minus A kuadrat adalah A kuadrat, 2 kali minus A kali minus 3 adalah 6A tambah minus 3 pangkat 2, 9. Langsung saya pindahkan 25 ke kiri menjadi kurang 25 kecil 0. Hati-hati waktu ketidaksamaan begini, usahakan di sebelah kiri itu 0 ya. Jadi semua pindahkan ke sebelah kiri, maksudnya di sebelah kanan yang 0. Baru kita satukan yang bisa disatukan. A kuadrat tambah kuadrat kan 2A kuadrat, 4A tambah 6A adalah 10A, 4 tambah 9 adalah 13, 13 kurang 25 adalah minus 12 lebih kecil dari 0. Kemudian kita bagi 2, berarti A kuadrat tambah 5A kurang 6 lebih kecil dari 0. Kita cari pembuat nolnya untuk mencari batas interval. Caranya adalah kita faktorkan dulu ini. Berarti ini hasilnya adalah A tambah 6, A kurang 1 lebih kecil dari 0. Pembuat nolnya adalah minus 6 dan 1. Karena tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil, maka lebih kecil dari 0, maka kesimpulan kita adalah diantara. Berarti A diantara paling kecil dan paling besar minus 6 dan 1. Inilah kesimpulan untuk soal ini. Jika titik A minus 5, K terletak pada lingkaran ini, tentukan nilai K. Ini adalah bentuk umum lingkaran di mana pusatnya adalah min setengah kali 2, min setengah kali minus 5. Berarti hasilnya adalah min setengah kali 2 kan min 1, 5/2 pusatnya. Jari-jarinya nanti kamu cari, boleh dengan rumus, boleh dengan menguraikan ini ke bentuk yang umumnya kita pelajari sebelumnya, yang bentuk begini. Ya, jadi mana lebih suka kamu. Nah, tetapi karena ini masalah posisi titik terhadap lingkaran, kamu tidak perlu harus bentuk ke bentuk begini sih, tidak masalah. Karena kita tinggal substitusi. Ganti saja X dengan minus 5, Y dengan K. Berarti minus 5 pangkat 2 tambah K pangkat 2 tambah 2 kali minus 5 kurang 5 kali K kurang 21 sama dengan 0. Nah, kemudian K kuadrat saya duluan tulis. Ini minus 5K. Ini kan 25. 25 kurang 21 adalah 4. 4 kurang 10 minus 6. Oke, kita faktorkan. K minus 6K tambah 1 sama dengan 0. Berarti K-nya boleh 6, K-nya boleh min 1. Satu contoh lagi ya. Nah, soal terakhir pun sebenarnya tidak jauh beda dengan sebelumnya. Jadi ada titik M, ada titik A M,2 terletak di luar lingkaran ini. Tentukan batas nilai M. Ini batas nilai M lah ya. Berarti tinggal substitusi M, A, M2, M kuadrat tambah Y dengan 2, 2 kuadrat kurang 4M tambah 6 kali 2 kurang 12 sama dengan 0. Berarti M kuadrat bukan karena di luar, berarti ini lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. M kuadrat kurang 4M. 4 ini 12 habis ya. Ini tambah 4. Oke, lebih besar dari 0. Nah, kemudian kalau kita faktorkan ini kan M kurang 2 kali M kurang 2 lebih besar dari 0. Pembuat nolnya kan 2. Kalau kita lihat ini di dalam garis bilangan, ini kan berlaku untuk semua bilangan real kecuali di 2. Kita ambil minus 5 misalnya. Minus 5 kurang 2. Minus 5 kurang 2, minus kali minus kan positif, lebih besar dari 0. Kita ambil yang positif pun M-nya, misalnya 7. 7 kurang 2, 5. 7 kurang 2, 5. 5 kali 5 tetap positif. Jadi jawabannya adalah M-nya M
adalah semua bilangan real kecuali 2. Artinya gini, kalau kita buat dalam himpunan M besar, saya buat adalah M di mana M elemen bilangan real, tetapi M tidak boleh sama dengan 2. Oke, saya pikir itu saja. Kamu akan membahas beberapa soal. Selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan memberkatimu.